Pemirsa, sejumlah personel Brimob Polda Sumut yang diterjunkan ke Sibolga untuk mencari korban bencana menemukan satu korban meninggal dunia. Proses evakuasi berubah menjadi haru saat mengetahui jasad yang ditemukan merupakan ibunda dari salah satu rekannya sesama anggota Brimob Polda Sumut. Operasi pencarian korban banjir dan longsor di Sibolga terus dilakukan. Personel Brimob Kompi 2 Siaga Batalion A Polda Sumut menemukan jenazah seorang wanita dewasa tertimbun material longsor. Proses evakuasi berubah haru saat mengetahui korban bernama Tiur Malina Buru Sinaga, 70 tahun, merupakan ibu kandung Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut. Aibda Simpson Pakpahan sendiri tengah bertugas di lokasi berbeda saat jenazah ibunya ditemukan rekan-rekannya. Meski diselimuti suasana haru, personel Brimob tetap bekerja profesional, memastikan proses evakuasi berlangsung penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aiminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi terseret arus banjir di Sumatera Utara. Sementara di Aceh Timur, sejumlah personel TNI Angkatan Udara evakuasi seorang ibu hamil. Bayi berusia 2 minggu terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya diselamatkan tim SAR dan dibawa ke tempat aman. Sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Proses evakuasi bayi berlangsung dramatis dengan bantuan warga di lokasi kejadian. Sementara itu, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial. Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSBY mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Relet Timur Aceh Utara. Momen dramatis ini terjadi ketika wilayah tersebut terisolasi akibat banjir. Di Aceh Timur, sejumlah personil TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat ke wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Kayu Lues serta Aceh Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi yang berada di dua lokasi di Pasi Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai diserang penyakit. Menurut petugas kesehatan, para pengungsi alami demam, flu hingga gatal-gatal. Sejumlah pengungsi banjir dan longsor yang berada di dua lokasi di daerah Pasi Laweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai terserang penyakit. Kebanyakan pengungsi mengeluh demam, flu dan gatal-gatal. Perubahan cuaca di lokasi pengungsian diduga jadi salah satu penyebab pengungsi mulai terserang penyakit. Itu sekarang ini banyak pasiennya banyak mengeluhkan batuk pilek, terus demam, terus ada juga gatal-gatal sedikit gitu kan. Jadi tapi kalau untuk kebutuhan pokoknya kebanyakan di sini banyak mengeluh karena rumahnya banyak yang kena banjir, rata-rata semuanya terbenam. Para pengungsi masih membutuhkan bantuan makanan dan pakaian hingga air bersih. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada usia 61 tahun pada Rabu kemarin setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau PON Cawang, Jakarta Timur. Jenazah Epy Kusnandar dibawa dari ruang instalasi pemulasaran jenazah Rumah Sakit PON menuju ke rumah duka di Jagakarsa. Istri almarhum tak kuasa menahan tangis di dalam mobil jenazah. Jenazah Epy Kusnandar disemayamkan di rumah duka di Jalan Pasir, Jagakarsa. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Curug Purut pada hari ini Kamis 4 Desember pada pukul 8 pagi. Sebelumnya Epy Kusnandar memiliki riwayat penyakit tumor otak stadium akhir pada tahun 2011. Setelah sembuh dari tumor, Epy alami stroke ringan.
Epy Kusnandar dikenal sebagai aktor senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Ia terjun ke dunia akting melalui sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan pada tahun 1996. Ia juga sempat ambil bagian dalam sejumlah proyek film, FTV, dan sinetron. Namun aktingnya populer di kalangan masyarakat adalah saat berperan sebagai Kang Mus dalam sinetron dan film Preman Pensiun. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso evakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank. Dengan dibantu warga, akhirnya sapi bunting seberat 1 ton lebih ini berhasil terangkat. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank dari sebuah rumah di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Petugas dibantu warga sekitar berjibaku mengevakuasi sapi jenis lemosin dengan katrol menggunakan tripod yang telah dikaitkan pada sapi yang beratnya diprediksi lebih dari 1 ton. Diketahui sapi yang tengah mengandung 9 bulan itu pertama kali ditemukan anak pemilik sapi yang tengah bermain. Usai 1 jam proses pengangkatan bersama warga sekitar akhirnya membuahkan hasil. Sapi berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Terus bekerja sama dengan warga sekitar karena tidak mungkin juga seluruh damkar untuk melakukan penarikan. Jadi kami diminta bantuan warga sekitar, ya alhamdulillah warga responnya juga baik, akhirnya berjibaku kerjasama, akhirnya hewan bisa terangkat. Petugas mengimbau warga agar segera menutup septic tank agar tidak membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah orang terekam kamera drone saat membuang sampah di Sungai Brantas, Jombang, Jawa Timur. Setiap hari 1 mobil sampah dibuang ke sungai tersebut. Kamera drone merekam aksi sejumlah orang membuang sampah dari atas jembatan Sungai Brantas di Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di tengah maraknya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, pria ini dengan santai membuang sampah dari mobil bak terbuka yang diterjunkan ke sungai. Tak hanya 1 atau 2 kantong, sampah yang mereka buang hingga 1 mobil. Bahkan sebagian sampah juga tampak terdapat darah. Menurut warga, para pelaku kerap membuang sampah yang diangkut dengan mobil penuh saat sore atau malam hari. Kami sementara ini belum bisa menyimpulkan ini dari mana, jelas dari selatan jembatan ya. Karena kalau dari selatan kan dari mana saja ya. Jadi kami berharap ini kami pengen ini bisa diketahui siapa pembuangnya supaya bisa menjadi pelajaran yang lain supaya tidak dijadikan cara yang sama. Buntut viralnya video, petugas kini memburu pelaku pembuang sampah ke sungai. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.